Bu, ketika ibu dulu punya anak, itu anaknya dibacakan Al-Barzanji atau tidak? Ibu-ibu dulu waktu punya cucu, cucunya marhaban apa tidak? Marhaban. Ketika bapak-bapak tetangganya ada yang meninggal, baca Yasin atau tidak, Pak? Bapak-bapak, Pak, Pak, kalau ada tetangga yang meninggal, ada tetangga yang mati, baca Yasin apa enggak? Tahlilan apa enggak? Itulah orang NU. Gampang. Mau tahu ini orang NU atau bukan? Kalau ada bayi lahir, marhaban, dibacakan itu Al-Barzanji, digendong itu, diusap keliling, dicukur rambutnya, dinamain. Itulah amaliyah orang NU. Di sini masih mah itu, Pak. Alhamdulillah. Subuhnya pakai kunut, bapak-bapak sholat subuh pakai kunut apa enggak? Pakai. Itulah amaliyah orang NU. Subuhnya pakai kunut. Gampang kalau masuk masjid kok kunut, oh berarti ini orang NU. Karena yang menjaga ini, yang mengajarkan amaliyah ini adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Gampang. Kalau ada orang mati, kalau ada orang meninggal, itu dibacakan Yasin tahlilan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, tahun 1 tahun. Itulah orang NU. Gampang tak mengenali orang NU atau bukan. Itulah orang NU. Makanya ada yang disebut NU kultural sama NU struktural. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu tidak masuk secara struktur di organisasi Nahdlatul Ulama, tapi secara amaliyah ibadah, kita semua dari kecil sudah diajarkan oleh guru-guru, kiai-kiai, ustadz-ustadz NU Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Innal mayyit yantafi'u bi qira'atil Qur'an kama yantafi'u bi ibadatil maliyah. Sesungguhnya mayit yang ada di alam kubur itu sekarang sedang mengharapkan pahala bacaan Al-Quran dari orang yang saat ini masih hidup. Itu kata siapa? Kata Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya, namanya Kitab Ar-Ruh. Siapa itu Imam Ibnul Qayyim? Ibnul Qayyim itu kiainya orang-orang yang dah galak baca Yasin kalau ada orang mati. Ibnul Qayyim itu guru besarnya orang-orang kalau diajak tahlilan dan galak. Ibnul Qayyim itu dedengkotnya orang yang kalau diajak maulid dibilang bid'ah. Itu Ibnul Qayyim, gurunya, kiainya, dedengkotnya. Justru kiainya, justru gurunya itu mengatakan innal mayyit yantafi'u bi ibadatil Qur'an, innal mayyit yantafi'u bi qira'atil Qur'an. Sesungguhnya mayit, sesungguhnya orang yang sudah mati di alam kuburnya itu sedang membutuhkan bacaan Al-Quran orang yang masih hidup. Malah justru guru mereka mengatakan kalau ada orang mati, bacain Al-Quran. Kalau ada orang meninggal, bacain Al-Quran, Pak. Itu guru mereka malah. Itu kiai mereka malah mengatakan, ayo kalau ada orang mati, kalau ada orang meninggal, bacain Al-Quran. Yasin Al-Quran atau bukan, Bu? Bu, Yasin Al-Quran atau bukan? Yasin atau Al-Quran atau bukan, Pak? Al-Quran. Itu yang nyuruh malah guru mereka. Tapi murid-muridnya sekarang kalau diajak bacain Yasin orang meninggal, katanya tidak ada tuntunannya, katanya itu musyrik,
katanya itu bid'ah, katanya itu sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Kama yantafi'u bi ibadatil maliyah, dan orang yang meninggal saat ini itu sedang menunggu pahala sedekah dari keluarganya yang masih hidup. Makanya kadang kalau ada keluarga meninggal, keluarga besarnya mengadakan sedekah. Untuk apa? Pahala sedekah ini dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Ini kata kiai mereka, ini kata guru mereka. Belum pakai kiai kita ini Pak, belum pakai dalil guru kita, belum pakai kiai NU, masih pakai kiai mereka, masih pakai guru mereka. Guru mereka itu mengatakan kalau ada orang mati, keluargamu ada yang meninggal, itu bikin sedekahan, bikin makanan, disedekahkan, pahalanya kirimkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Itu malah ajaran kiai mereka Pak. Itu malah ajaran guru mereka. Tapi murid-muridnya sekarang dan galak seperti itu. Betul apa betul? Alhamdulillah ada nahdlatul ulama. Bapak-bapak dulu Rasulullah itu pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ke Lauhul Mahfuz bersama Jibril, ditemani oleh Jibril itu melihat ke Lauhul Mahfuz. Kemudian Rasulullah melihat makhluknya Allah, ciptaan Allah di Lauhul Mahfuz, takjub. Rasulullah tanya ke Jibril, ya Jibril, ma hadi? Jibril, apa ini? Kata Jibril, hadihi syajaratul hayat. Jibril, ini adalah syajaratul hayat. Syajaratun itu pohon, hayat itu kehidupan. Berarti syajaratul hayat adalah pohon kehidupan. Li ayu saja Jibril, untuk apa Allah menciptakan syajaratul hayat ini ya Jibril? Muhammad, coba engkau perhatikan betapa besarnya pohon kehidupan ini Muhammad. Di setiap tangkainya ada jutaan daun, di setiap tangkainya ada jutaan daun yang nempel dengan pokok. Coba kamu perhatikan, di setiap daun itu terdapat nama. Itulah Muhammad, nama-nama hamba Allah yang masih hidup di dunia ini. Ketika ada hamba Allah lahir, maka akan tumbuh satu daun beserta nama hamba tersebut. Jika ada hamba Allah meninggal, maka daun itu akan jatuh dari tangkainya pas ketika nyawa dicabut dari jasadnya. Itulah syajaratul hayat. Makanya alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini itu masih duduk di Masjid Al-Mu'min ini. Itu pertanda nama kita yang ada di syajaratul hayat daunnya belum jatuh. Kalaulah jatuh, bapak-bapak, ibu-ibu tidak duduk di sini lagi. Duduk di mana Ustaz? Tidak tahu lagi duduk di mana malam ini. Itu karena masih nempel. Makanya Pak, di dalam kitab para ulama itu disebutkan orang yang mau meninggal paling tidak 40 hari itu perilakunya sudah agak aneh. Kenapa bisa seperti itu? Karena nama yang ada di daun syajaratul hayat sudah dihapus oleh Allah, tapi daunnya masih menempel di tangkai syajaratul hayat. Namanya lah dakati Pak, namanya sudah dakati, cuman daunnya masih nempel. Itu 40 hari. Makanya kadang orang mendekati ajalnya, mendekati akhir hayatnya, itu kadang perilakunya aneh, kadang ucapannya yang aneh, macam-macam yang tidak lazim. Kadang ucapannya itu kayak orang ngigau. Biasanya tidak seperti
tapi tiba-tiba seperti itu. Baru kita sadar kalau orang itu sudah mati. Oh ternyata kemarin itu kata-kata pamitan. Misalkan ada orang Pak, aku nitip anak, aku nak pergi dulu. Dikirain bapak-bapak itu nak pergi nangkok, nak pergi pegawai, nak pergi ke kebun. Dijawab, ya mang, ajulah, hati-hati. Dijawab biasa. Baru sadar orang tersebut sudah mati. Oh ternyata kemarin itu titip anak, itu mau mati. Ngapur ada aku tanya sekalian, nanti titip istri juga berita. Tahu nak mati, aku tawari sekalian. Tuh baru disadari orang itu sudah meninggal. Pernah apa enggak ngalamin seperti itu Pak? Ada orang meninggal kata-katanya kadang seperti pamitan. Baru disadari kalau orang tersebut sudah mati. Pernah ada yang kayak gitu Pak? Banyak. Kadang perilakunya yang aneh, kadang tingkah lakunya yang aneh, kadang cara berpakaiannya yang tidak lazim. Biasanya kalau ke Masjid Al-Mu'min ini pakai pakaian putih, tiba-tiba malam hari ini pakai batik misalkan. Ada pada banyak yang pakai batik ini. Hati-hati nih. Nah ini biasanya pakai baju putih, tiba-tiba malam hari ini pakai batik. Makan aneh Pak, biasanya Bapak pakai baju putih, nah pola malam hari ini pakai batik. Gak biasa. Contoh baik Pak, kalau kebetulan ya alhamdulillah. Maka kadang perilaku seperti itu menunjukkan bahwasanya daun yang ada nama kita masih nempel, tapi nama kita sudah dihapus di dalam Sajaratul Hayat. Bu, ibu-ibu pernah tiba-tiba telinga berdenging kencang padahal tidak pakai sound system, gak ada yang lagi pegang mikrofon, tiba-tiba telinga berdenging sangat kencang. Pernah bapak-bapak pernah apa tidak suatu ketika telinga berdenging kencang? Pernah apa enggak Pak? Pernah. Sering apa tidak? Ada yang sering. Kenapa telinga kita berdenging sangat kencang tiba-tiba padahal ada katib yang lagi ngeset sound system, gak ada yang rusak ini, tapi kok tiba-tiba berdenging? Kata para ulama Pak, telinga kita berdenging secara tiba-tiba itu isyarah dari Allah. Isyarah dari Allah. Daun yang ada nama kita di Sajaratul Hayat itu tersentuh sama malaikat maut. Hati-hati yang rumah berdenging. Tadi siapa yang sering berdenging Pak? Kesentuh itu sama malaikat maut itu. Tiba-tiba berdenging. Itu kata para ulama, kesentuh itu nama kita, daun yang ada nama kita. Untuk baik cuma kesentuh. Malaikat maut kalau iseng Pak ini ngalami jalan baik, sambil jalan disentuh sambil dicawel jatuh dia habis banget. Alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah. Maka alhamdulillah kita masih dipanjangkan umurnya sampai malam hari ini. Itu merupakan nikmat yang luar biasa, karena di luar sana banyak yang sudah Allah wafatkan. Yang seusia kita banyak yang Allah wafatkan, bahkan yang lebih muda dari kita juga sudah banyak yang Allah wafatkan. Pak, kalau ngomongin mati itu bayangannya ke yang tua dulu apa ke yang muda dulu Pak? Nah yang tua bilang yang muda, yang muda bilang yang tua. Bu, kalau ngomongin mati bayangannya ke yang tua dulu apa yang muda dulu? Bu,
mati itu bayangannya yang mati ibu dulu apa suami dulu? Maka rahasia dari Allah di antara kematian yang dirahasiakan oleh Allah pertama adalah umur. Pada usia berapa kita akan diwafatkan oleh Allah gak ada yang tahu. Pada usia berapa malaikat maut akan mencabut nyawa kita gak ada yang tahu. Kata orang kalau bicara mati itu ke yang tua yang sepuh dulu belum tentu. Banyak itu kakeknya masih sehat, masih Allah berikan panjang umur ibadah, tapi cucunya lah mati dulu. Banyak apa sedikit Pak? Banyak. Bahkan ada bayi yang baru lahir pun Allah wafatkan lagi juga banyak. Ada bayi yang masih ada di dalam kandungan sudah Allah tiupkan ruh wa nafakhtu min ruhihi min ruh, tapi Allah kembalikan lagi, cabut lagi ruh itu juga banyak. Rahasia Allah yang pertama dalam kematian adalah pada usia berapa kita mati, tidak ada yang tahu. Umur berapa, tidak ada yang tahu. Tapi kata baginda Rasul, umur umatnya baginda Rasul itu baina sab'in wa sitin, antara 60 dan 70 tahun umumnya umat baginda Rasul Pak. Umumnya usia umat baginda Rasul Bu, itu umumnya usianya di antara 60 tahun sampai 70 tahun. Sekarang Cung, yang di antara itu mana Pak? Usia itu Insya Allah yang 70 tahun lebih udah banyak bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi umur panjang yang digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, ibu-ibu malam hari ini datang ke sini tujuannya ngapain Bu? Bapak-bapak malam hari ini ke sini tujuannya ngapain Pak? Pak, oi. Bapak-bapak tujuannya malam hari ini ngapain? Dengar ceramah. Ibu-ibu ngapain Bu? Dan kreatifnya lain. Jawabannya Bu, apa Bu? Bingung. Ada yang niat dengerin ceramah, ada yang niat silaturahmi, ada yang niat ngabisin snack cuma ngopi. Hakikatnya kita semua di sini mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita peringatan Maulid Nabi, berarti pulang dari sini Pak, bawalah oleh-oleh walaupun sedikit. Apa? Contohlah sedikit, tidak usah banyak-banyak dari apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul, karena Rasulullah Allah utus untuk menjadi suri tauladan uswatun hasanah kita semua. Tidak usah yang banyak-banyak, tidak usah yang tinggi-tinggi. Bapak-bapak pulang dari sini sampai rumah, praktekkanlah ilmu baginda Rasul. Praktekkanlah apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Mulai dari rumah bapak-bapak, dan usah dari luar rumah, di rumah dulu. Apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul ketika di rumah? Pak, baginda Rasul ini manusia yang paling mulia, panglima perang, jabatannya paling tinggi, manusia yang paling mulia, tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi ketika pulang ke rumah, dia itu menjadi suami yang luar biasa di rumahnya. Rasulullah kalau di rumah Pak, wa yaqsitu na'lahu wa yaqitu thawbahu wa yarfa'u jaldahu. Rasulullah kalau sudah sampai rumah, walaupun beliau ini pemimpin presiden yang luar biasa, tapi selalu melakukan pekerjaan rumah. Bapak-bapak juga mah itu Pak. Pak, iya Pak, Masya Allah, Pak Lurah iya. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, coba kita buktikan. Bapak-bapak, ketika ada istri lagi nyapu, juga ngomong, dek, kamu gak usah nyapu, biar kakak bayar nyapu, gitu Pak. Pak, halo, gitu Pak kalau di rumah. Kalau ada istri lagi nyuci baju, dek, kamu duduk baik mainan HP, biar kakak bayar nyuci baju, gitu Pak. Iya Pak. Keren. Kalau istri lagi nyetrika, bapak biar aku bantu deh, aku bayar nyetrika, kayak gitu Pak. Iya Pak. Pak. Itu Rasulullah Pak. Tinggi sekali jabatannya, manusia yang paling mulia, tapi kalau di rumah bantuin pekerjaan istri. Oh bapak-bapak ini Nabi bukan, Rasul bukan, di rumah nak minta kopi terus, tidak pernah bantuin istri, ya. Bapak-bapak coba Pak, di rumah nyuci dewek apa dicuciin istri bajunya Pak? Di rumah yang nempel rumah itu istri apa suami Pak? Mulai melawan Pak. Ibu-ibu ini memang hebat Pak. Yang ngurus rumah ibu-ibu apa bapak-bapak? Yang nyuci ibu-ibu apa bapak-bapak? Yang nempel siapa? Yang masak? Yang ngurusin rumah tangga? Yang ngurusin anak? Yang ngurusin suami? Yang hobi ngomongin tetangga? Oh, ibu-ibu diborong semua. Itulah memang hebatnya ibu diborong semua. Contoh baginda Rasul Pak di rumah itu betapa lembutnya sama istri. Manggil istri beliau Pak, Rasulullah tidak pernah kasar. Manggil istri beliau ini selalu dengan panggilan kasih sayang, tidak pernah ahoy ahoy, tidak pernah ahoy ahoy, selalu dipanggil dengan panggilan kasih sayang. Ya Humairah, wahai istriku yang cantik jelita, yang pipinya putih kemerah-merahan. Itu panggilan kasih sayang baginda Rasul ke istrinya. Contoh tuh Pak, panggilan dengan panggilan kasih sayang. Seorang istri itu capeknya luar biasa ngurusin rumah tangga. Kalau bapak-bapak panggil dengan panggilan yang mesra, yang romantis, bilang itu capeknya, betul apa betul Bu? Begitu dipanggil dengan panggilan kasih sayang, rontok semua capeknya, betul apa betul Bu? Oh, benar Pak. Bapak-bapak manggil istri apa Pak? Mama, Masya Allah. Pak siapa manggil mama Pak? Oh. Manggil istri siapa Pak? Pak, oh yang di tempat itu. Manggil istri siapa Pak? Dek. Masa 2025 masih adik Pak? Katrok itu Pak. Ganti Pak. Ganti, jangan adik-adik lagi. Gantilah ayam bebek. Itu yang diajarkan baginda Rasul. Panggil dengan panggilan kasih sayang. Istri itu begitu dipanggil suaminya dengan panggilan kasih sayang, rontok semuanya itu capeknya. Kalau jalan keluar rumah bareng Pak undangan, gandeng tangannya Pak. Istri jalan di sebelah kiri, suami di sebelah kanan. Itu enak karena memang istri itu diciptakan oleh Allah dari rusuk sebelah kiri laki-laki. Makanya kalau ada wanita suami istri itu jalan berdua, istrinya di sebelah kanan dan lemah Pak. Perasaan bapak-bapak dan lemah. Betul apa betul? Apa tidak pernah Pak rasanya itu? Orang pernah jalan bareng. Kalau istri jalan di kiri enak terasa. Betul apa tidak Pak? Pernah jalan sama istri apa tidak? Istri itu kalau di sebelah kiri enak. Coba bapak-bapak besok undangan itu
melihat pengantin laki-laki sama perempuan yang di sebelah kiri duduknya siapa? Yang perempuan. Itu tatanan yang luar biasa, bukan asal duduk, tapi memang di sebelah kiri itulah enaknya dipandang, lulusnya di situ. Makanya kalau keluar istri digandeng, Pak. Jangan waktu masih nikah muda baik digandeng terus takut hilang. Oh, masih muda baru nikah kesandung batu, ya Allah sayangku, kasihan, mana yang sakit sayangku, itu baru nikah. Begitu sudah 20 tahun nikah kesandung batu, mata kamu di mana waktu itu? Lah tahu itu ada batu besar itu masih di pindah pulau. Itu 20 tahun sama yang 2 tahun lain, Pak. Jangan lain. Yang 2 tahunnya sayang, yang 20 tahun juga sayang, itu namanya qanaah. Jadilah orang yang qani'un, yang qanaah. Dicontohkan oleh baginda Rasul. Bapak-bapak itu nikah sama istri dulu karena apanya, Pak? Jujur. Karena cantiknya apa karena solehahnya? Oh, karena cantiknya, jujur itu. Dulu cantik pertama nikah, Pak. Betul apa enggak? Begitu punya anak 1, 2, 3, 4, 5, yang tadinya pakainya masih M, sekarang sudah XXL. Waktu pakaiannya M ya bisa diterima, kalau pakaiannya XL juga wajib bisa diterima. Itu namanya qanaah. Itu yang diajarkan baginda Rasul. Jangan cuma terima waktu muda pakaiannya masih M, begitu XL cari yang M lagi, Pak. Bapak ini. Itu namanya qanaah. Dulu waktu pertama nikah, pertama kenal, kira-kira anggapan bapak ini istri bapak cerewet apa lemah lembut, Pak? Lemah lembut. Begitu 5 tahun nikah, 10 tahun nikah, 20 tahun nikah, Masya Allah, udah berhenti ngoceh, Pak. Tiada hari tanpa ngomel. Kalau pas dulu pertama kenal lemah lembut diterima, ya kalau muncul cerewetnya juga wajib bisa diterima. Itu namanya qanaah. Itulah yang diajarkan baginda Rasul. Bu, ibu-ibu dulu kenal suami pertama dikira penyayang, dikira penyabar atau tidak? Dikira penyayang. Kalau dulu pas dikira penyayang bisa diterima, sekarang suami kok keras kepala, susah diatur, nak menang dewek, juga wajib bisa diterima. Itu namanya qanaah. Qanaah itu tidak hanya bisa menerima bagusnya, qanaah itu tidak hanya bisa menerima baiknya, tapi kurangnya, jeleknya juga bisa kita terima. Itu namanya qanaah. Kalau cuma menerima bagusnya saja, kalau cuma menerima gantengnya dan cantiknya saja, itu mudah. Namanya cantik rupa, Pak, tidak sampai 15 tahun. 15 tahun habis cantiknya, 20 tahun luntur itu rupawannya. Tapi kalau bisa qanaah, awal nikah yang diterima, sudah lama nikah juga diterima. Itu ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qanaah. Bu, nih ajaran baginda Rasul yang selanjutnya, praktekin di rumah. Aqlul mar'ati fi jamaliha. Secerdas-cerdasnya perempuan adalah wanita, adalah istri yang selalu berpenampilan cantik di hadapan suaminya dewek. Tuh, itu kalau wanita cerdas, itu adalah wanita yang berpenampilan cantik di hadapan suami. Makanya kalau ibu-ibu datang pengajian cantik-cantik semua kayak gini, berbedak semua, berkincu, beralis semua kayak gini, kalau di rumah di hadapan suami juga harus lebih cantik daripada ini. Makanya saya husnudon, saya berprasangka baik ibu-ibu yang hadir malam hari ini, kalau di rumah
juga pakai pakaian yang bagus-bagus kayak gini Bu ya. Tidak pernah pakai daster yang bolong-bolong Bu ya. Ibu-ibu kalau di hadapan suami selalu wangi kayak gini Bu ya. Ya Bu ya. Tidak pernah malam-malam bau fresh girl sama balsem Bu ya. Ibu-ibu itu tuh ajaran baginda Rasul. Yang cantik itu di hadapan suami kalau di rumah. Itu ajarannya baginda Rasul, praktekkan, tidak usah jauh-jauh. Yang namanya pasangan ini pilihan kita atau pilihan Allah. Kalau sudah jadi suami istri, pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Kayaknya nikah, kayaknya jodoh ini kita yang milih. Kayaknya aku ini nikah sama dia, aku yang milih. Itu bukan pilihan kita. Kalau bukan pilihan Allah, dan mungkin jadi suami istri Pak. Mesti gagal jadi suami istri. Kadang kita senang, calon istri kita senang, ada yang gak setuju, mamanya setuju, bapaknya gak setuju. Bapak mamanya setuju, gagal karena neneknya gak setuju. Neneknya setuju, kakeknya tidak setuju. Bapak, mama, kakek, nenek setuju semua. Ada yang tidak setuju, uaknya tidak setuju. Gagal itu. Keluarga besar setuju, tetangganya tidak setuju. Tuh, tetangga itu bisa bikin gagal loh. Iya Pak. Ada orang tanya ke Gusum ini, Ustaz Aep ini orangnya baik apa enggak Pak? Ustaz Aep ini orangnya tidak baik, tidak usah dinikahkan sama Ustaz Aep, anak gadis kamu. Oh udah jadi itu, gara-gara tetangganya nggak setuju. Gagal. Kalau bukan pilihan Allah. Tapi kalau sudah nikah, itu pilihan Allah, bukan pilihan bapak-bapak. Kalau memang kita itu bisa milih jodoh kita, mesti bapak-bapak tidak kalah nikah sama rumah sakit. Mesti bapak-bapak nak milih dari Persik, malah milih Luna Maya, milih dari Persik. Kalau bisa milih, buktinya bapak-bapak tidak bisa nikahin dari Persik. Betul apa tidak? Tidak bisa milih itu. Bapak Ibu rahimahumullah, maka itulah ajaran baginda Rasul. Ketika bapak-bapak di rumah baik-baiklah sama istri, hormatlah sama suami. Itu ajarannya baginda Rasul. Insya Allah. Kalau kata kiai kami Pak, orang yang baik sama pasangan itu akan dipermudah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada istri kok takdim ke suami, hormat ke suami, melayani suami lillahi ta'ala, maka dimudahkan rezekinya. Suami sayang ke istri dan pernah sewenang-wenang ke istri dan pernah merendahkan istri, maka rezekinya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, umur panjang kita itu diantara sebabnya Pak, hubus syahwati minan nisa. Bapak-bapak, saya tanya jujur Pak, bapak-bapak, kalau ada wanita cantik yang lewat di hadapan bapak-bapak, kalau disuruh nikah lagi sama wanita itu masih galak apa enggak? Galak. Ini serius Pak. Orang panjang umur itu diantaranya tandanya orang kok umurnya masih panjang. Di antara tandanya adalah hubus syahwati minan nisa, masih cinta terhadap wanita. Itu umurnya masih panjang. Ya kalau ibu-ibu lihat wong ganteng tertarik, berarti itu tandanya umurnya masih panjang. Nah bapak-bapak, kalau ada wanita sohot lewat yang cantiknya luar biasa lewat depan bapak-bapak, kalau disuruh nikahin masih mau apa enggak? Tuh insya Allah masih panjang. Bu, ibu-ibu kalau lihat laki-laki tampan kayak Ustaz Ridwan, ini pengen dinikahi sama Ustaz Ridwan apa enggak? Enggak. Jadi tanda-tanda
umurnya Bapak Ibu rahimahullah, sekali lagi mari sama-sama kita contoh perilaku baginda Rasul di rumah kita masing-masing, baik-baik dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Mudah-mudahan telah kita dikumpulkan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, menjadi umatnya baginda Rasul yang benar-benar diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatul ummah nanti di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau bahasa saya kasar karena saya makhluk kasar. Berbeda dengan bapak-bapak ibu-ibu, bahasanya halus karena bapak-bapak ibu-ibu adalah makhluk halus. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiqil aqwal. Wassalamualaikum